Ini berzikir, kok aneh ya sahabatku semua? Belum pernah saya menyaksikan orang-orang berzikir dengan menggunakan tasbih sebesar ini, teman-teman. Sebesar gaban. Bacaannya pun, teman-teman, tidak jelas apa yang dia baca di kalimat zikirnya. Entah dia menyebut ilham, 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 atau imsa, 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 imsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Di bulan Ramadan ini, sahabatku semua, bermunculan video-video aneh, teman-teman, video nyeleneh yang memperagakan seperti di awal video tadi. Seseorang yang sedang berzikir, tetapi dengan menggunakan tasbih yang luar biasa besarnya, teman-teman. Belum pernah kita menyaksikan tasbih sebesar itu, teman-teman. Entah apa tujuannya dia membuat video ini, entah dia memperolok-olok ajaran agama kita Islam, atau dia memang mengamalkan amalan yang seperti ini. Amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tasbihnya saja sebesar ini, sahabatku semua. Belum lagi dengan cara gerakan yang sangat mencemoohkan, teman-teman. Coba teman-teman saksikan gerakan zikir orang ini. Yang harus teman-teman ketahui, zikir ini, teman-teman, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi yang dilakukan oleh orang seperti ini, teman-teman. Tasbih, apalagi dia menggunakan tasbih raksasa ini, tasbih yang segede gaban ini, teman-teman. Ini bukan dari ajaran agama kita Islam. Agama kita Islam, tasbih bukanlah sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tasbih hanyalah alat untuk menghitung, teman-teman. Untuk menghitung saja. Bukan sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apalagi tasbihnya sebesar ini, teman-teman. Seolah-olah tasbih ini dikeramatkan. Dianggap tasbih ini mungkin bagian dari ritual yang harus ada di dalam kita berzikir. Subhanallah, ini luar biasa sekali besar tasbihnya. Dan yang dia baca pun tidak jelas. Entah dia membaca illah, 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 atau imsa, 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 atau ilham, 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 ilham. Coba teman-teman dengarkan. Infa, 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 infa. Itu pun juga terdengar di telinga saya, teman-teman. Sebetulnya apa sih yang dia baca? Zikir ini siapa sih yang mengajarkan? Apakah ada Nabi kita mengajarkan zikir seperti ini? Ataupun dengan bacaan seperti ini? Infa, infa, infa. Gak jelas ya, sahabatku semua. Gak jelas apa maksud yang membuat video ini. Apakah dia memperolok-olok ajaran agama kita Islam? Atau ini memang amalan yang ingin dia promosikan, teman-teman. Amalan bid'ah yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apalagi menggunakan tasbih yang luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan tasbih, ya cukup gunakan tasbih normal seperti ini. Dan satu lagi, teman-teman, tasbih ini bukanlah sunnah dari Nabi kita. Ini hanyalah alat bantu untuk menghitung jumlah zikir kita, teman-teman. Sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu menggunakan jari jemari, teman-teman, di sini. Nah, ini adalah sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada lagi nih, teman-teman, videonya. Tasbihnya saja sebesar kepalanya, sahabatku semua. Biji-biji tasbihnya. Dan yang unik, teman-teman, di kepalanya
kupiah yang dia gunakan ini sangat identik sekali dengan salah satu aliran teman-teman yang ada di Islam ini, yakni seperti orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Infa, atau saya yang salah dengar, atau imsa, atau ilham, atau illah. Apa maknanya? Tidak sempurna. Teman-teman, apa yang teman-teman dengarkan dengan kalimat zikir yang terdengar di video ini? Coba tulis di kolom komentar. Ya, kalau saya sih teman-teman, saya mendengarkan kalimat infa. Zikir-zikir seperti ini, sahabatku semua, biasanya adalah orang-orang dari sufi, orang-orang yang mengaku bertasawuf, atau orang-orang NU, teman-teman, yang pastinya bukanlah zikir yang diajarkan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi tidak pernah melakukan zikir seperti ini, teman-teman. Zikir loncat-loncat, bahkan ada yang sampai kesurupan. Seperti tadi, menggunakan tasbih yang nggak normal, nggak waras. Memang nggak waras, memang. Loncat-loncat, bahkan ada juga yang diiringi musik. Berselawat, joget-jogetan. Ini nih, sahabatku semua, contohnya. Zikir kaum tasawuf, ataupun orang-orang yang mengaku sebagai sufi. Berjemaah di dalam masjid, teman-teman, berteriak-teriak nggak jelas, sambil berdiri, goyang-goyang nggak jelas. Apa ini? Loncat-loncatan zikirnya. Terdengar seperti tertawa. Ho. Inikah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita? Subhanallah. Tuh. Sampai ada yang kesurupan. Tuh. Illallah, la ilaha illallah. Tuh. Sampai kesurupan, teman-teman, zikirnya. Loncat-loncat enggak jelas. Sampai loncat-loncat duduknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Zikir itu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah kita akan tenang, jiwa kita akan tentram, hati kita akan tenang, teman-teman. Bukan malah menjadi kesurupan, bukan malah sambil loncat-loncat, teriak-teriakan. Sebetulnya gampang sekali ajaran agama kita ini, Islam. Cukup kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana berselawat, misalkan bagaimana berzikir, bukan membuat ajaran-ajaran baru, membuat tasbih sebesar kepala biji tasbihnya. Ajaran agama kita ini, kalau dilihat oleh orang-orang yang di luar agama Islam, cara-cara zikir seperti tadi, menggunakan tasbih sebesar biji kelapa tadi, teman-teman, ini agama kita akan diperolok-olok, teman-teman semua. Bagaimana kita akan marah kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang non-muslim yang memperolok-olok agama kita. Sedangkan orang-orang yang mengaku beragama Islam malah memperolok-olok agama dan ajaran agama dia sendiri, sahabatku semua. Seperti dilakukan oleh orang ini, contohnya. Ya rokok, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rokok, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rokok, pajero. Nah, orang ini juga menggunakan tasbih yang sebesar gaban, sebesar buah kelapa, panjangnya, besarnya. Ya rokok, ya rokok, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rokok, pajero, ya kopi. Dan kalimat zikirnya pun, teman-teman, dia menyebutkan ya kopi,
ya rokok, Pajero. Ya kopi, ya rokok, Pajero. Ketika kita kritik orang-orang seperti ini, sahabat semua, mereka akan berteriak, Wahabi, Wahabi. Channel YouTube Maisha Al-Fatih adalah channel YouTube Wahabi, pemecah belah umat. Bagaimana mungkin kita akan bersatu dengan orang-orang seperti tadi, sahabatku semua? Mereka selalu berdalih, persatuan itu adalah yang utama. Ya, memang betul. Persatuan ini adalah salah satu yang sangat utama di dalam agama kita, teman-teman. Kita tidak boleh berpecah belah. Tetapi bersatu atas apa? Tidak mungkin, teman-teman, ahlul bid'ah bersatu dengan sunnah. Ahli syirik, orang-orang musyrikin bersatu dengan ahli tauhid. Makanya, teman-teman, ajaran-ajaran nyeleneh seperti ini, pelaku-pelaku bid'ah, harus kita luruskan agar kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana para sahabat memahaminya. Bukan bikin ajaran-ajaran sendiri-sendiri. Justru merekalah yang memecah belah umat dengan membuat ajaran-ajaran sendiri-sendiri, zikir-zikir tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahkan, teman-teman, zikirnya kadang-kadang hanya kelompok mereka sendirilah yang tahu. Kelompok lain, kelompok tarikat lain tidak tahu. Lah, bukankah mereka yang memecah belah umat? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.